Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Jumpa lagi dengan saya Satrio pada pagi hari ini dalam acara RSUD Menyapa. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang suatu pemeriksaan yang digunakan oleh dokter dalam mendiagnosa suatu penyakit. Di samping dari pemeriksaan fisik langsung yang dilakukan oleh dokter, seorang dokter dalam mendiagnosa penyakit juga melakukan pemeriksaan penunjang untuk membantu dalam mendiagnosa penyakit. Salah satunya dengan cara pemeriksaan radiologi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang tentang pemeriksaan radiologi yang biasa dilakukan oleh dokter untuk dalam membantu mendiagnosa suatu penyakit. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sudah ahli di bidangnya yang sedang bertugas di RSUD Kabupaten Karanganyar. Selamat pagi Ya, Dokter Pintuan selamat pagi dokter. Ya. Pada pagi hari ini terima kasih kehadirannya Sama-sama dokter. untuk acara dalam RSUD Menyapa. Pada kesempatan pagi hari ini kita boleh berbincang-bincang pagi hari ini dalam membahas tentang pemeriksaan radiologi. Ya, Nah, siap. Dokter Tinton ini adalah seorang dokter spesialis radiologi gitu. Iya, betul dok. Ya. Untuk lebih jelasnya karena mungkin banyak pemirsa yang istilahnya belum cukup paham, belum mengerti apa itu pemeriksaan radiologi karena kadang-kadang kan kalau di rumah sakit biasanya selain diperiksa oleh dokter yang menangani saat itu juga dilakukan pemeriksaan penunjang untuk pemeriksaan membantu dalam mendiagnosa penyakit, salah satunya dengan pemeriksaan radiologi. Betul dok. Pemeriksaan radiologi sendiri itu sebenarnya apa sih dok? Jadi pemeriksaan radiologi secara umum dok, jadi pemeriksaan radiologi secara umum itu merupakan salah satu bagian dari bidang kedokteran di pemeriksaan penunjang yang nantinya membantu untuk dari klinisi atau dari spesialis lain untuk menegakkan diagnosis. Dari radiologi sendiri yang orang sering lihat itu berupa gambaran foto dok. Jadi foto ronsen itu yang sering orang lihat. Tapi sebenarnya pemeriksaan radiologi sendiri itu pemeriksaannya luas. Jadi tidak hanya sekedar pemeriksaan foto ronsen saja. Jadi ada pemeriksaan USG, CT scan, maupun pemeriksaan dengan menggunakan zat kontras. Jadi tidak cuma kalau di foto radiologi itu tidak cuma ronsen ya? Iya. Banyak pemacamnya. Ya, ada USG, ada CT scan. Biasanya itu istilahnya fungsi dari masing-masing pemeriksaan itu apa aja dok? Jadi kalau tadi ronsen, USG ada macam ya? Iya. Jadi itu biasanya untuk fungsinya masing-masing berbeda dok. Biasanya kalau untuk foto ronsen itu yang sering kita kerjakan, biasanya itu dari klinisi atau DPJP peminta itu untuk lihat secara umum kondisi dari misal foto ronsen torak, kondisi dari paru-paru, jantung dan organ sekitarnya itu bagaimana. Jadi kalau di ronsen di dada. Iya, itu kelihatan. Kalau misal gitu, curiga ada batu di saluran kencing, bisa dengan foto ronsen nanti kita lihat apakah ada batu di kafum abdomennya, di perutnya itu dok. Jadi di perut juga bisa. Di perut juga bisa foto ronsen. Ada juga pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG itu juga untuk melihat organ-organ dalam perut. Kalau dengan foto ronsen biasanya yang bisa kita lihat hanya hitam sama putih. Tapi kalau di pemeriksaan USG kita bisa lihat organ-organ padat dalam perut dok. Jadi kita bisa lihat livernya bagaimana, terus kita bisa lihat ginjalnya seperti apa, bisa lihat kandung empedunya, pankreasnya, kita bisa lihat. Untuk kehamilan USG juga bisa ya? Untuk kehamilan USG juga bisa. Selain perut biasanya USG apa lagi dok? Untuk USG macam-macam dok. Jadi ada USG istilahnya USG untuk pergelangan tangan bisa. Iya. Terus istilahnya USG untuk lihat benjolan di payudara, benjolan di kulit, itu juga bisa kita lakukan dengan pemeriksaan USG. Selain USG tadi, terus ada juga ronsen, ada CT scan. CT scan ya, kalau CT scan itu merupakan salah satu pemeriksaan canggih di radiologi. Jadi itu kita bisa lihat keseluruhan dari organ yang akan mau kita periksa. Misal CT scan kepala, nanti kita bisa lihat organ-organ dalam kepala, terus pembuluh darah kepala kita juga bisa lihat, terus tulang-tulang dalam kepala juga kita bisa lihat secara
utuh secara dari berbagai macam posisi, dari depan, belakang, kanan, kiri kita bisa lihat. Jadi kalau scan bisa untuk stroke juga ya, Dok? Bisa, Stroke, jadi terus mungkin ada curiga apa perdarahan ya, tumor perdarahan di itu oh bisa iya, kita itu lihat. dengan scan ya, Dok. Iya. Terus biasanya itu untuk pemeriksaan radiologi itu apa ada syarat-syarat tertentu atau boleh dilakukan dengan cara bagaimana atau semua bisa dilakukan gitu gimana? Oh iya, iya, iya. Jadi kalau untuk pemeriksaan radiologi itu ada beberapa pemeriksaan yang membutuhkan syarat tertentu, Dok. Hmm. Yang paling sering itu USG ya. Kalau USG perut kita membutuhkan syarat minimal puasa 4 sampai 6 jam. Ada Itu puasa fungsinya juga untuk ya. lihat kandung empedunya, Dok. Jadi biar kandung empedunya kosong, istilahnya apa yang kita konsumsi itu sudah terserap semua sampai ke usus. Jadi kita bisa lihat kandung empedunya itu secara baik. Terus ada juga pemeriksaan USG syaratnya tahan kencing. Oh, berarti malah Sebelum pemeriksaan minimal 2 jam harus tahan kencing. Jadi fungsinya nggak boleh kencing iya, atau- enggak boleh oh, nggak kencing. boleh- malah nggak Iya. boleh kencing ya, Dok? Jadi fungsinya untuk lihat bentuk utuh kandung kemihnya. Dalam kondisi penuh Iya, itu nanti kemihnya pada saat bagaimana? kandung kemihnya posisinya penuh, dia bisa membantu untuk mengangkat, nanti kita bisa lihat rahimnya. Terus juga ada kadang-kadang yang harus buang air besar dulu, itu biasanya Oh, fungsinya itu buat apa? itu untuk pemeriksaan itu, Dok. Untuk pemeriksaan biasanya untuk pemeriksaan di daerah perut. Biasanya yang sering kita lakukan dengan pasien harus urus-urus seperti itu pemeriksaan colon in loop, Dok. Jadi kita mau lihat struktur dari usus besarnya itu seperti apa. Supaya nggak ketutup sama Iya, kotoran supaya tadi nggak ya. ketutup sama kotoran harus bersihkan dulu baru nanti kita periksa. Jadi memang banyak ya, Dok, ya, Banyak, Dok, pemeriksaan pemeriksaannya yang yang bisa kita lakukan. dilakukan dan jenis-jenis pemeriksaan radiologi Banyak tadi juga, ya. Dok. Iya. Nah, ini kan kita bicara dengan di RSUD Karanganyar. Nah, untuk pemeriksaan radiologi yang sudah bisa dilakukan di RSUD Karanganyar apa saja, Dok? Kalau di RSUD Karanganyar pemeriksaan kita sudah cukup lengkap, Dok. Jadi yang kurang kita punya itu hanya MRI, dokter. MRI itu sendiri apa itu? MRI itu pemeriksaan radiologi dengan menggunakan magnet, dokter. Oh, Jadi kalau elektromagnet iya, gitu. kalau foto ronsen, CT scan itu kan dengan ada radiasinya. Dengan radiasi. Ya, tapi kalau MRI itu tidak dengan radiasi tapi dengan elektromagnetik itu. Itu yang kita belum punya. Tapi kalau untuk USG, pemeriksaan foto ronsen, terus CT scan kita punya. Nah, terkait dengan tadi ternyata kan dari radiologi memang ada istilahnya ada zat radioaktif juga gitu. Iya, Itu dokter. ada biasanya istilahnya tidak boleh atau pantangan yang tidak boleh dilakukan untuk pemeriksaan radiologi itu pada kasus apa istilahnya? Iya, biasanya kalau untuk pasien-pasien yang tidak diperbolehkan untuk pemeriksaan dengan menggunakan radiasi atau X-ray seperti CT scan atau ronsen, biasanya pasien-pasien kehamilan, dokter. Kehamilan trimester 1, kedua itu biasanya kalau memang tidak diharuskan kita tunda dulu. Jadi pada kehamilan awal kalau memang tidak ada sesuatu yang urgent atau harus betul. Itu memang lebih baik ditunda dulu. Untuk pemeriksaan radiologi ya. Untuk pemeriksaan radiologi di RSUD Karanganyar sendiri pun sudah bisa di cover oleh asuransi atau BPJS bisa ya, Dok ya? Sudah bisa, dokter. Semuanya memang sesuai dengan prosedur sesuai prosedur dari dokter. Jadi kalau pasien minta sendiri, ya itu nggak nggak bisa. Ya. Jadi memang semua harus sesuai dengan prosedur, semua dengan indikasi medis betul, untuk dilakukan pemeriksaan radiologi ya. Terima kasih, Dok, ini sudah lengkap sekali tadi Oke, dokter, informasinya. terima kasih sama-sama. Tentang radiologi itu apa kita jadi tahu, terus macam-macam pemeriksaan radiologi kita juga sudah tahu, dan juga dari RSUD sendiri alatnya sudah lumayan banyak ya, lengkap. Cukup ya, lengkap, jadi dokter. dari masyarakat yang ada di sekitar dari RSUD tidak perlu jauh-jauh ke tempat iya. lain, ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sudah bisa bisa semuanya. Iya. Terima kasih sekali, ya, sama-sama, Dok, atas dokter. informasinya. Ya, sehat selalu. Amin. Semoga nanti ilmu yang sudah disampaikan bisa bermanfaat, memberi informasi bagi kita semua. Ya, amin, amin. Terima kasih. Sekian dari saya, Satrio. Tadi sudah berbincang dengan Dr. Tinton, spesialis radiologi. Semoga tadi ilmu yang sudah dibagikan, informasi yang sudah kita berikan boleh bermanfaat bagi sobat sehat semua. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu.